Halo sahabat berdesa, kali ini saya akan menjelaskan apa peran dan fungsi BPD. Ada pertanyaan penting, BPD bukan perwakilan desa, benarkah demikian? Ya, mari kita coba telusuri berdasarkan narasi besar yang dimuat di dalam Undang-Undang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 bahwa secara definisi BPD hari ini disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa, bukan lagi Badan Perwakilan Desa. Ini dua hal yang menarik sebelum kita menelaah secara jauh apa tugas dan fungsi BPD. BPD atau disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas fungsi di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 ya merupakan unsur keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 2014. Pengertian tersebut tentu saja merujuk pada fungsi strategis yang dimiliki oleh BPD, di mana BPD memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan BPD dan proses pemilihan. Nah, menjadikan BPD sebagai lembaga absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Jadi di nomor 6 itu menyebutkan bahwa BPD itu pengisian jabatan. Ini yang perlu diluruskan bahwa harusnya BPD itu adalah proses pemilihan, bukan pengisian. Nah, ini catatan penting di dalam hal kita melakukan koreksi Undang-Undang Nomor 6. Ada 4 kerangka hukum pengaturan BPD. Tadi disebutkan bahwa telah diatur di dalam pasal 55 sampai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Lalu secara operasional juga diatur melalui PP Nomor 43 tahun 2014 ya tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Selanjutnya BPD juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kalau kita melihat secara substansi, cakupan pengaturan BPD yang dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 6 ya, ada 4 hal penting ya. Yang ini juga menjadi catatan penting kalau kita melakukan proses pendalaman terhadap undang-undang tersebut. Yang pertama, yaitu cakupan mengatur soal keanggotaan, kelembagaan, dan tata tertib DPRD. Ini bisa dilihat pada pasal 66, lalu kemudian pada pasal 77 PP 43 tahun 2014. Selanjutnya bisa juga dicek pada pasal 17 di dalam PP 47 tahun 2015. Kemudian dalam Permendagri 1110 bisa dicek pasal 5 sampai dengan pasal 30 dan pasal 64. Nah, sedangkan tentang fungsi dan tugas BPD, Undang-Undang Nomor 6 itu terdapat pada pasal 55. Sedangkan pada PP 43 2014 terdapat pada pasal 79. Selanjutnya, pada Permendagri yang mengatur fungsi dan tugas BPD itu diatur pada pasal 31 sampai dengan pasal 51 dan pasal 71. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana kelembagaan, ya, keanggotaan dan peraturan tata tertib DPRD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Nah, proses ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh BPD adalah proses yang sangat demokratis. Namun demikian, konotasi di dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 6 di sana disebutkan pengisian jabatan BPD. Nah, proses itu tentu saja harus dilakukan siasat politik oleh pemerintah desa ya, bahwa proses keanggotaan BPD harus melalui proses pemilihan secara langsung dan atau musyawarah. Masa keanggotaan BPD jelas 6 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut dan tidak secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sahabat berdesa, bahwa di dalam proses pemilihan anggota BPD tentu saja peran
partisipasi masyarakat menjadi sangat penting agar unsur keterwakilan wilayah tadi mendapatkan pemimpin atau keterwakilan dari BPD yang memiliki kapasitas dan kualitas di dalam hal mengartikulasikan kepentingan wilayah di tingkat desa, khususnya wilayah baik itu tingkat pedukuhan, RT, RW. Selama menjabat, anggota BPD dilarang satu, merugikan kepentingan umum dan seterusnya, meresahkan kepentingan kelompok, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menyalahgunakan wewenang, melanggar, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang dilarang oleh BPD, termasuk merangkap sebagai anggota DPR RI, DPRD, dan anggota MPR RI. Jelas ini tidak boleh merangkap jabatan. Selain itu, BPD juga dilarang sebagai pelaksana proyek desa. Kemudian BPD juga dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Lalu bagaimana kelembagaan BPD? Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang pimpinan BPD terdiri dari 1 orang dan 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Adapun bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya BPD setelah terbentuk kelembagaan, maka BPD harus membentuk yang namanya Pokja sesuai dengan bidang tersebut tadi. Ruang lingkup pengaturan tata tertib BPD. BPD penting menyusun peraturan tata tertib BPD yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Ini penting ini. Jadi BPD harus melakukan atau menyusun tata tertib DPRD sebagai rule of law atau code of conduct bagi BPD di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Beberapa hal penting yang bisa diatur di dalam tata tertib itu yaitu keanggotaan dan kelembagaan BPD, fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD. Selain itu, dalam tata tertib DPRD juga mengatur waktu musyawarah BPD, pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD, tata cara musyawarah BPD, tata laksana hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD, dan pembuatan berita acara musyawarah BPD. Nah, sahabat berdesa, tata tertib ini menjadi sangat penting bagi BPD di dalam menjalankan tugas dan fungsi, dan inilah konstitusi yang harus ditaati oleh seluruh BPD. Maka menjadi fatal kemudian kalau BPD di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya tidak didasari atau tidak diawali dengan penyusunan tata tertib bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Lalu apa sebenarnya fungsi dan tugas BPD? Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, fungsi BPD sangat strategis. Yang pertama, BPD memiliki fungsi terkait dengan pembahasan RPJMDes, RKPdes, RAPBdes. Ini adalah fungsi strategis yang dimiliki BPD di dalam hal menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Yang kedua adalah BPD memiliki fungsi strategis di dalam hal penyelenggaraan musyawarah desa. Ini paling inti adalah musyawarah desa ini tadi baik di dalam hal RPJMDes, RKPdes, APBdes desa. Lalu kemudian musyawarah ini juga musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD berkaitan dengan satu, bagaimana menata lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, kelompok difabel, kelompok tani, kelompok ternak yang kemudian di dalam hak-hak secara kelembagaannya mereka butuh legitimasi dan pengakuan dari pemerintah desa, maka BPD lah sebagai fasilitator memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka mengartikulasikan kepentingan seluruh kelompok-kelompok masyarakat desa tadi itu, termasuk ada di dalamnya kelompok perempuan. Yang berikut adalah bahwa BPD juga memiliki fungsi dan tugas yang penting, yaitu berkaitan dengan aspirasi masyarakat tentang bagaimana kondisi etos kerja soal perangkat desa, lalu kemudian soal badan usaha milik desa. Maka
musyawarah desa sebagai institusi kelembagaan di dalam hal mengartikulasikan kepentingan masyarakat, maka disinilah sebenarnya peran BPD di dalam mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Sahabat berdesa, bahwa secara konsepsi BPD menjalankan fungsi penyeimbang, atau di dalam bahasa orang desa mengatakan check and balances, ya, bahwa BPD menerapkan penuh demokrasi perwakilan, ya. Jadi dalam istilah orang desa atau orang kampung dikenal juga dengan istilah demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi permusyawaratan, yang dimana dalam konsep demokrasi deliberatif ini, ya,